teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Halo sahabat World Football. Hari ini ada berita hasil pertandingan Swiss versus Spanyol. Spanyol akhirnya berhasil memetik kemenangan perdananya di ajang UEFA Nation League pada Jumat 10 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut diperoleh usai bertemu Swiss di Stade de Genève dengan skor 1-0. La Furia Roja hanya memperoleh hasil imbang dalam dua laga sebelumnya, yaitu ketika bertemu Republik Ceko dan Portugal. Kemenangan atas Swiss membuat mereka bisa bertengger di peringkat kedua grup 2 Liga A dengan raihan 5 poin. Spanyol mendapatkan gol ketika pertandingan sudah berjalan selama 13 menit. Penggawa PSG yang dipinjamkan ke Sporting Lisbon musim lalu itu berhasil menjebol gawang Swiss dengan memanfaatkan assist dari Marcos Llorente. Dan seperti di laga-laga sebelumnya, Spanyol memegang total penguasaan bola dalam pertandingan ini. Namun mereka kerap mendapatkan kesulitan saat harus berhadapan dengan sektor pertahanan Swiss yang ketat dan disiplin. Tidak banyak peluang emas yang tercipta di babak pertama, alhasil kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol bertahan sampai wasit memutuskan turun minum. Di babak kedua tidak banyak perubahan yang terlihat. Masing-masing tim memutuskan untuk menyimpan jatah pergantian pemainnya. Mereka pun tidak terlihat menyentuh apapun dalam strateginya. Spanyol mendapatkan peluang mencetak gol yang disia-siakan Llorente pada menit ke-65. Gelandang Atletico Madrid tersebut mendapatkan ruang tembak di wilayah pertahanan Swiss, tetapi bidikannya masih melebar dari sisi gawang Swiss. Pada suatu momen Swiss sempat memegang erat kembali permainan yang membuat Spanyol sedikit kesulitan. Untungnya tim besutan Luis Enrique tersebut mampu bertahan dan mulai mengendalikan lagi sejak menit ke-70. Marco Asensio hampir mengunci kemenangan untuk Spanyol. Pemain Real Madrid itu melakukan tusukan dari sisi kiri kotak penalti lalu melepaskan tembakan. Sayang bidikan sang penyerang mengarah tepat ke pelukan Yann Sommer. Penguasaan bola sangat penting buat La Furia Roja. Paling tidak agar Swiss tidak punya kesempatan berkreasi lalu mencetak gol penyama kedudukan, apalagi serangan Swiss kian menjadi-jadi seiring dengan waktu berjalan. Skor 1-0 tidak mengalami perubahan sampai wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya permainan. Spanyol berhak dinyatakan sebagai pemenang berkat gol sematawayang yang dicetak Pablo Sarabia di babak pertama. Man of the match pada laga kali ini. Pertandingan kali ini tidak menyajikan aksi individu yang luar biasa. Gelandang Spanyol Gavi tampil cukup mencolok, tetapi performanya tidak cukup untuk membuatnya dinobatkan sebagai man of the match oleh Wascora. Situs statistik tersebut memberikan rating tertinggi kepada gelandang Spanyol lainnya, Sergio Busquets. Dengan angka 7,3, pemain Barcelona itu tahu persis bagaimana cara menjaga stabilitas permainan. Busquets menjalankan peran sebagai pengedar bola dan berhasil menyelesaikan 73 dari 80 operan yang dilakukan. Selain itu, pria berumur 33 tahun itu juga membukukan satu umpan kunci di pertandingan ini. Tidak sampai di situ saja, Busquets juga menjadi penyaring serangan lawan dengan baik, sehingga beban di lini belakang jadi berkurang. Ia juga mencatatkan 2 tackle sukses dan 5 intercept yang membuatnya layak dinobatkan sebagai man of the match Spanyol versus Swiss. Kemudian kabar terupdate yang berikutnya ada hasil pertandingan Portugal versus Republik Ceko. Portugal menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-0 dalam matchday 3 grup 2 UEFA Nation League 2022-2023 pada Jumat 10 Juni. Duel yang dilangsungkan di Estadio José Alvalade ini berlangsung sengit selama 90 menit. Main sebagai tuan rumah, Portugal tampil dominan sejak awal pertandingan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan lebih banyak menguasai bola, meski tentu Republik Ceko bisa menekan serangan balik. Kali ini kedua gol Portugal tercipta di babak pertama. Joao Cancelo membuka keunggulan pada menit ke-33 dan Gonçalo Guedes mengandangkannya di menit ke-38.
Republik Ceko coba melawan tetapi akhirnya harus menelan kekalahan 2 gol tanpa balas. Portugal terbukti lebih tangguh pada pertandingan kali ini. Hasil ini mengukuhkan posisi Portugal di puncak klasmen sementara grup UEFA Nation League A 2022-2023. Jalannya pertandingan, Portugal mencoba mengambil inisiatif serangan begitu pertandingan dimulai. Pertandingan yang berjalan intens. Republik Ceko menunjukkan perlawanannya juga yang lebih intens dalam 10 menit pertama. Perlawanan Republik Ceko sempat membuat Portugal kerepotan meski mulai laga dengan apik. Portugal justru kesulitan hingga pertengahan babak pertama. Tekanan Republik Ceko cukup merepotkan barisan pertahanan Portugal. Meski begitu, Portugal berhasil bangkit dan memecahkan kebuntuan pada menit ke-33. Menerima umpan Bernardo Silva, Cancelo masuk ke dalam kotak penalti dan melepas tembakan ke tiang jauh yang membuat skor berubah menjadi 1-0. Portugal dengan cepat menggandakan keunggulannya. Umpan Neves akurat untuk Bernardo Silva yang lantas meladeni Guedes. Posisi sulit, tetapi Guedes bisa mendorong bola mendatar untuk menaklukkan Stenek. Akhirnya skor sementara berubah menjadi 2-0 untuk kemenangan Portugal. Kedua pelatih membuat pergantian pemain di tengah babak kedua. Tempo pertandingan sedikit menurun. Republik Ceko coba melawan dengan menempatkan banyak pemain di depan. Memasuki 10 menit akhir, Portugal kembali mengatur tempo pertandingan. Pasukan Fernando Santos coba membawa bola dan mengejar gol ketiga, tetapi hingga akhir laga skor tidak berubah. Wasit pun meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan. Skor 2-0 untuk kemenangan Portugal. Man of the match, Portugal versus Republik Ceko. Aksi Cancelo bermain sebagai bek kanan dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik di pertandingan ini. Cancelo bertahan dengan rapi dan sering naik ke depan. Gol Cancelo terbukti jadi momen penentu pertandingan ini. Dia mencetak gol sesaat setelah Portugal lepas dari tekanan tim lawan. Momentum pun berubah. Tercatat Cancelo membuat total 1 tembakan, 115 sentuhan, 91% umpan sukses, 6 dribble, dan 1 tackle sukses. Aksinya komplit dan mendapatkan rating 8,5 versi WatchScore. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.